Halo, kembali lagi di Natal Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas emiten perbankan ya. Kalau kemarin kita bahas BBNI, kita sekarang membahas bank swasta, yaitu OCBC NISP dengan ticker code-nya NISP. Oke, sebelum masuk lebih jauh, saya melakukan riset kecil-kecilan lah tentang bank OCBC ini. Dan setelah saya lihat itu ternyata berpotensi sekali. Harganya sangat murah kalau menurut saya dengan data sekarang ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Pertama-tama kita akan bahas laporan keuangan kuartal satunya dulu. Dari total kasnya sendiri naik cukup signifikan 2,7 triliun dari 1,5 triliun. Total asetnya sendiri juga naik dari 324 triliun ke 359 triliun. Giro pihak ketiganya sendiri 77 triliun turun ke 75 triliun. Tabungan pihak ketiganya sendiri naik dari 64 triliun ke 71 triliun. Depositonya sendiri turun dari 121 triliun ke 110 triliun. Nah, kalau kita lihat di sini dana mahalnya itu turun ya, yaitu giro sama deposito. Sedangkan dana murahnya atau ya dana murahnya sendiri itu tabungan itu naik. Itu lumayan indikasi yang lumayan bagus menurut saya. Jadi total dana pihak ketiganya itu dari total tiga data tadi menjadi 240 triliun turun dari tahun sebelumnya 245 triliun. Total ekuitasnya sendiri naik ya dari 46 triliun ke 53 triliun. Jika saya prediksikan berapa jumlah ekuitas di kuartal 4 atau akhir tahun nanti itu sekitar 55 triliun menggunakan data peningkatan persentase kuartal 1 ke kuartal 4 di tahun 2022 dan 2021. Jika kita lihat di sini peningkatannya dari ini kuartal 1, maaf. Kuartal 1 ke kuartal 4 itu di tahun 2021 7%, 2022 5%, nah ini 2020 6,7%. Jadi saya menggunakan angka yang konservatif sekali yaitu 5% saja dihasilkan angka sekitar 55 triliun. Baik untuk pendapatan bunganya sendiri, NSP berhasil mencatatkan kenaikan sebesar 5 triliun, naik 37%. Untuk beban bunganya sendiri eh, turun ya, turun cukup lumayan itu 2,2 triliun. Operating income-nya sendiri naik 1,9 triliun, jadi 73%. Oke, maaf, maaf. Untuk net income-nya sendiri naik cukup signifikan ya, 72% dari 892 miliar ke 1,5 triliun. Nah, di sini saya akan memforecast lah berapa net income yang akan didapatkan ESP di akhir tahun nanti. Jika kita menggunakan data yang sama seperti perhitungan ekuitas, peningkatan dari kuartal 1 ke kuartal 4 di tahun 2022 ini ada 435%, di tahun 2021 itu ada 389% dan di tahun 2024 165%. Di sini saya menggunakan angka yang cukup konservatif di mana merupakan peningkatan sebesar 300%, lebih rendah daripada 2 tahun ke belakang. Itu kita mendapat 6,1 triliun. Jika disetahunkan juga laba dari NESP itu 6,1 triliun, sama ya berarti. Wah, cukup signifikan sekali ya peningkatannya. Baik, kita lanjutkan ke cash flow-nya. Penerimaan bunganya naik menjadi 5 triliun dari 3,8 naik 5 triliun. Operasinya sendiri, cash flow operasinya positif ya, 13 triliun, indikasi yang bagus. Investasinya sendiri minus 2,7 triliun, indikasi yang bagus berarti NISP mengusahakan untuk ekspansi bisnisnya dengan mungkin membuka cabang-cabang atau mengembangkan digitalnya seperti itu. Pendanaannya sendiri juga minus 4,6. Ini indikasi yang bagus ya berarti manajemen NISP ini berusaha untuk uh, membayar kewajibannya kepada pihak ketiga. Oke, kita lanjut masuk ke rasio-rasionya. Book value-nya sendiri 2.800, PBV-nya sendiri ini saya dapatkan data dari Stockbit teman-teman. Itu 0,5, setengahnya, sangat murah sekali kalau menurut saya. Dan ini saya akan lanjut lah sebentar. Revenue per share-nya di kuartal pertama 299, paling tinggi ya dari 4 tahun terakhir.
EPS-nya 83 di kuartal satu. Jika disetahunkan jadi 334. Ini sama ya. Eh, Laba yang disetahunkan dengan prediksi peningkatan sebesar 200% itu. 300%. Maaf. Casanya sendiri 46%. Nah, bagus ya, berarti dana murahnya juga lumayan banyak. Operating profit marginnya 35%, net profit marginnya 27%. Bagus sekali ya, dua digit dan di atas 20%. Ini mengindikasikan bahwa manajemen dari NSP itu dapat mengefisiensi lah pendapatan yang mereka dapatkan. Sehingga tidak terlalu banyak margin yang terkikis. ROE-nya sendiri 2,9%, LDR-nya 80,5%, naik ya dari tahun sebelumnya 70,3. Ini mengindikasikan bahwa dana yang ditabung oleh pihak ketiga itu dijadikan kredit lebih banyak ke kreditur yang lain. Meningkat. NIM-nya sendiri juga naik 3,6%, 4,4%. Ini mengindikasikan bahwa pendapatan NISP dari selisih bunga ini meningkat ya. NPL-nya sendiri naik tidak terlalu signifikan 2,3% ke 2,4%. Boponya sendiri terjadi penurunan 77,2 menjadi 69,6. Ini mengindikasikan adanya efisiensi dari aktivitas operasi NSP ini sendiri. PI rasionya di kuartal satu 17,2, jika tahunan 4,3. Ya, 4,3. DPS-nya sendiri, kita NSP ini dalam 4 tahun terakhir hanya membagi dividen 2 tahun ya. 2021 sama 2022, 57 sama 22. DPR-nya di tahun 2021 11%, di tahun 2022 22%. Nah, ini kalau kita lihat, kita memforecast saja lah. Jika di tahun depan itu NSP hanya membagikan DPR 20%, agak konservatif sedikit ya. Atau hampir sama lah seperti tahun tahun lalu, tahun buku 2022. Berdasarkan IPS yang kita forecast peningkatan sebentar, peningkatan 300% dan sama seperti IPS yang disetahunkan itu. Jadi DPS-nya itu 66,9 per lembar saham dan dividen yield-nya 4,6%. Oke, selanjutnya saya akan, ini hal yang menarik nih. Asumsi nilai wajar dari NSP ini sendiri. Kita mengasumsikan growth-nya itu 10% saja. Ini seperti ini ya, hampir sama seperti 5% saja lah. Kita anggap sama. Setiap tahunnya CAGR-nya kan 6% ya, net income-nya 4 tahun terakhir. IPS-nya 334, menggunakan data yang ini. Jadi IPS asumsinya 351. Asumsi inflasinya 6% dan IPS-nya itu 330. Tapi nggak mungkin ini. Growth perusahaan itu lebih kecil daripada inflasi. Biasanya perusahaan yang bagus itu growth-nya akan di atas inflasi. Tapi ya kita agak konservatif sedikit ya teman-teman. Book value-nya 2.872, kita lihat di sini. Dan harga wajarnya jika ditambahkan 3.200. Dan harga sekarang itu 980 teman-teman. Terdapat margin of safety sekitar 69% lah. 69%. Jadi kalau misalnya prediksi saya benar ini, kita nabung sekarang lumayan, kita beli sekarang lah saham NSP, di suatu hari nanti atau beberapa tahun kemudian akan trigger harganya 3.000, harga wajarnya 3.200. Nah, ini cocok untuk ditabung ya teman-teman, karena kan saham perbankan ini agak defensif ya, bukan saham, ini bukan perusahaan growth juga ya, seperti itu menurut saya. Jadi menurut saya sendiri, dari, oh ya, sebelum itu saya akan apa ya, memberikan info terkait kredit yang disalurkan oleh OCBC ini sendiri.
Nah, kalau kita lihat di tahun 2023 ini, rata-rata itu hanya di perindustrian sama perdagangan. Dan jika kita lihat, wilayah yang menjadi pusat pemberian kredit OCBC sendiri itu adalah di Jakarta ya. Ini kita lihat 64% sendiri. Ini saya berdasarkan corporate presentation ya, teman-teman. Wah, menarik menurut saya perusahaan ini. Dan kesimpulan saya terkait NSP ini sendiri, menurut saya ini adalah perusahaan yang bagus, di mana sudah cukup dikenal lah di masyarakat, dan juga valuasi harganya itu masih murah sekali. Sehingga kalau teman-teman yang ingin menabung, gak apa-apa diinvest. Ini bukan saran untuk menjual atau membeli saham ya, tapi kalau saya sendiri, mungkin saya akan mulai menabung lah saham NSP ini sendiri, karena valuasinya yang murah dan perusahaan ini perusahaan yang bagus seperti itu. Ya, itu saja terkait analisis laporan keuangan kuartal pertama OCBC NSP. Jika teman-teman ada kritik dan saran, tulis saja di comment section, dan jika ada emiten yang kiranya ingin dibahas, tulis saja di comment section. Kalau saya sempat, saya akan membahasnya. Terima kasih.